Mengenal istri Rasulullah yang romantis dan berilmu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Aisyah, istri Rasulullah, menjadi trending di YouTube berkat hasil ciptaan YouTuber asal Malaysia, Vitamin B atau Mr. B, dari lagu aslinya yang bertajuk Aisyah 123 Cinta Kamu yang dibawakan Projector Band. Lagu yang sudah ada sejak tahun 2017 itu kemudian di-cover banyak YouTuber Indonesia. Berikut lirik lagu Aisyah, istri Rasulullah. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih, bersih, merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila dia marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa. Kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis, oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel Mula Benci Jadi Rindu. Kau istri tercinta. Ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, kasih Rasul cintamu. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih, bersih, merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Bila lelah, Nabi baring di jilbabmu. Seketika, kau pula bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama, hingga ujung nyawa. Kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis, oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel Mula Benci Jadi Rindu. Kau istri tercinta. Ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, kasih Rasul cintamu. Dengan lagu Siti Aisyah yang sedang ngetren dan digemari banyak orang ini, saya kira ini jadi momentum yang tepat untuk menonjolkan sisi keilmuan Sayyidah Aisyah. Karena selain beliau ini sosok wanita berparas cantik yang romantis dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW, beliau juga unggul dalam sisi keilmuan dan kepandaiannya. Kalau kita buka kitab-kitab hadis, akan banyak menemukan kalimat diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah berkata, ini menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah tidak hanya sebagai ummul mukminin, namun juga sebagai sumber rujukan dalil-dalil agama. Disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, tidak saya ketahui dalam umat Muhammad SAW ini, bahkan keseluruhan wanita secara mutlak, wanita yang lebih berilmu dibanding Aisyah. Hadis sanad yang dimiliki Aisyah adalah 2.210 hadis. Bukhari dan Muslim menyepakati hadis dari Aisyah sebanyak 174 hadis. Bukhari meriwayatkan dari Aisyah sebanyak 54 hadis dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah sebanyak 67 hadis. Sayyidah Aisyah adalah pilihan dari Allah untuk baginda Rasulullah SAW. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku bermimpi tentangmu selama 3 malam. Malaikat membawanya dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Malaikat berkata, ini adalah istrimu. Aku buka wajahmu, ternyata engkau di dalamnya. Aisyah berkata, jika ini datang dari Allah, maka akan berlanjut. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dikutip dari buku biografi 39 tokoh wanita pengukir sejarah Islam, kisah perjalanan hidup para wanita mulia yang berperan penting dalam kehidupan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW, Dr. Bassam Muhammad Hamami adalah sebagai berikut. Wanita yang jujur, setia, tulus, pencemburu, dan terhormat. Wanita yang dibersihkan namanya dari atas 7 langit adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ialah ummul mukminin, istri junjungan seluruh umat manusia yang paling beliau cintai dan putri dari laki-laki yang beliau cintai. Aisyah adalah wanita yang telah membuktikan sejak 14 abad yang lalu bahwa wanita bisa menjadi lebih unggul daripada laki-laki dan bisa menjadi politikus, bahkan prajurit perang. Wanita ini
telah berguru dan dididik dalam madrasah nubuwah, madrasah iman, dan madrasah perjuangan. Pada masa kanak-kanak, Aisyah dididik oleh guru kaum muslimin dan manusia paling utama di antara mereka, yaitu sang ayah, Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, pada masa remaja, ia dibimbing oleh Nabi dan Maha Guru umat manusia, orang yang paling mulia dan paling utama, yaitu sang suami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Aisyah telah merangkum ilmu, keutamaan, dan pengajaran yang membuatnya mampu meninggalkan gema dalam sejarah yang gaungnya abadi sepanjang masa. Peninggalan-peninggalan Aisyah diajarkan di berbagai fakultas-fakultas agama, sementara amalan-amalannya yang paripurna menjadi ruang lingkup kajian bagi setiap pengajar sejarah Arab dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala pasca meninggalnya mendiang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tentang hari pernikahannya, Sayyidah Aisyah adalah pengantin wanita yang manis, tubuhnya langsing, kedua matanya lebar, rambutnya ikal, dan wajahnya bersinar kemerah-merahan. Sejak Aisyah menginjakkan kaki di rumah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua merasakan keberadaannya. Jika ada seorang gadis yang mengetahui apa yang sedang dihadapi, ia adalah Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah telah membangun kepribadian sejak hari pertama ketika ia memasuki rumah Rasulullah yang mengelilingi masjid. Di dalam kamar sederhananya, di tengah kehidupan rumah tangga Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tumbuh menjadi guru bagi setiap wanita di seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Aisyah menjadi istri terbaik yang selalu menghibur suami, memberikan kebahagiaan, dan menghilangkan beban yang beliau alami di luar rumah akibat pergumulan dengan kehidupan dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah menjadi istri yang terbaik, memiliki tangan maupun hati yang mulia. Aisyah mampu bersabar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi kemiskinan dan kelaparan, hingga pernah melewati berhari-hari tanpa ada apa-apa di rumah Rasulullah untuk sekedar memasak roti ataupun sesuatu yang bisa dimasak. Mereka berdua hanya hidup dengan makan kurma dan air. Ketika kaum muslimin mengalami kehidupan yang makmur, suatu hari Aisyah dihadiahi 1000 dirham oleh Muawiyah. Saat itu Aisyah sedang berpuasa dan tidak memiliki apapun untuk berbuka. Aisyah pun menerima dirham-dirham itu, lalu membagikannya ke seluruh para fakir miskin. Karena itu, budak Aisyah bertanya, "Tidakkah engkau bisa menggunakan 1 dirham saja untuk membeli daging guna berbuka nanti?" Aisyah menjawab, "Andai engkau mengingatkanku tadi, pastilah aku melakukannya." Aisyah tidak pernah tertekan oleh kemiskinan dan tidak pula kegirangan oleh kekayaan. Ia mampu menjaga kehormatan diri hingga dunia menjadi remeh baginya. Aisyah tidak menghiraukan kedatangan maupun kepergian dunia. Demikianlah Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang sangat mementingkan waktu untuk mendengar dari Rasulullah, sehingga ia berhasil menguasai ilmu dan balagho yang membuatnya layak menjadi guru para laki-laki serta menjadi rujukan bagi mereka dalam bidang hadis, sunnah, dan fikih. Dalam hal ini, Az-Zuhri mengatakan, andaikan ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita, pastilah ilmu Aisyah lebih tinggi. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya. Ia berkata, "Aku pernah bersahabat dengan Aisyah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih memahami suatu ayat yang turun, suatu kewajiban, suatu keajaiban, suatu sunnah, atau sebuah syair. Tidak pula ada yang lebih kuat dalam meriwayatkannya, atau suatu hari yang berjalan di kalangan bangsa Arab, nasab, tentang hukum, maupun kedokteran dibandingkan dengan Aisyah." Selanjutnya, aku bertanya kepadanya, "Wahai bibi, dari manakah engkau memahami perihal kedokteran?" Aisyah menjawab, "Aku pernah sakit, lalu Nabi menjelaskan sesuatu kepadaku. Kemudian ada orang yang sakit, lalu Nabi menjelaskan sesuatu kepadanya. Aku mendengar orang saling mengabarkan satu sama lain, dan aku menghafalkannya." Terakhir, harapan kita
bagi para wanita di sekitar kita, istri, anak perempuan, murid, dan yang lainnya, yang dapat diambil keteladanan dari Siti Aisyah. Bukan sekedar kemesraan seorang istri bagi suaminya, namun juga sisi keilmuan dan kepandaian Siti Aisyah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.